Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke structure and written expression yang skill 5 ya. Lanjutan dari skill 4 kemarin. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan uh, permintaan maaf karena kemarin penjelasannya yang mengenai skill 4 terutama yang yang yet itu ada kesalahan dari saya yang keliru menjelaskan bahwa yet itu saya jelaskan kemarin mirip dengan so. Tapi sebenarnya yet itu adalah yang benar ini mirip dengan but, yaitu untuk menggabungkan dua frase dalam satu kalimat yang berlawanan. Ya, tapi artinya ini kalau diartikan secara miripnya itu adalah but still. Tapi bagaimana ya? Tetapi masih gitu loh. Mungkin seperti itu ya, but still. Atau itu untuk menggabungkan makna yang negasi ya. Jadi perlawanan gitu ya kira-kira. Oke, kita akan masuk di penjelasannya di page 2 seperti biasanya ya. Skill 5 yaitu judulnya adalah menggunakan sentence connectors pattern 2 dengan benar. Jadi yang skill 4 tadi pattern 1, yang ini pattern 2. Maaf ya. Kemudian saya bacakan dulu ya. Tipe lain dari konektor yang sering muncul pada kalimat multiple clause adalah sentence connector pattern 2. Pattern 2 ini ternyata kalau kita lihat di sini ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, ya 16. Ini saya bacakan dulu, nanti saya akan mulai dari menjelaskan artinya ya setelah ini. Ada after, although, because, before, if, provided, since, though, unless, until, when, whenever, where, wherever, whether, sama while ya. Jadi kuncinya sama sebenarnya tetepan, yaitu bahwa sentence connector itu kita harus mengetahui makna dari konektor tersebut ya. Itu yang paling penting sehingga kita bisa mengaplikasikannya nanti untuk kalimat atau kalimat dengan dua klausa atau lebih dengan pas ya. Karena kita sudah paham mengenai maknanya. Oke, kita mulai dari after dulu. After itu adalah ya, kalau kita terjemahkan setelah ya, itu akan mirip dengan before. Maksudnya mirip itu adalah dalam rangkaian waktu, tapi after sama before itu adalah kebalikan. Kalau after setelah, before ya sebelum, tapi masih dalam frame yang sama, yaitu mengenai waktu. Although itu akan mirip dengan even though atau though ya, yaitu pertentangan, meskipun gitu kira-kira. Kemudian because itu adalah alasan ya, due to the fact that, karena alasan atau karena, kita mungkin biasanya mengartikannya hanya singkat itu. Kemudian if itu adalah ya mirip dengan alasan ya, tapi dalam artian di sini reason yang artinya adalah in case that, dalam hal jika misalnya begitu, kira-kira kita seringnya mengartikan begitu. Kemudian provided itu adalah on the condition, dalam kondisi bahwa, gitu loh kira-kira ya. Provided dalam kondisi bahwa. Ini kalau untuk bukan provided yang arti kata loh ya, ini bukan single dalam hal single word, arti meaningnya single word, tapi ini adalah secara untuk connectors ya. Provided itu seperti itu. Nanti kalau single word mungkin artinya ada yang berbeda, ini menyediakan misalnya seperti itu. Tapi ini adalah dalam hal tatarannya connectors ya. Jadi pengertiannya akan ada perbedaan. Nanti kalau Anda cari di kamus mungkin juga provided itu artinya bermacam-macam. Maksudnya lebih dari satu arti. Ya karena satunya adalah dipakai untuk makna yang dipakai untuk connectors ya. Nih contohnya saya bacakan saja. I will go provided that the others go too. I will go. Ini saya ulangi. I will go provided that the others go too. Saya akan pergi dengan kondisi atau bahwasanya atau jika, hampir mirip ya. The others go to, hampir mirip sama if ya. Tapi dengan syarat lah kalau yang ini. On the condition itu maksudnya ya. Oke, kemudian since itu adalah juga berhubungan dengan waktu, yaitu semenjak kalau kita artikan begitu ya. Yaitu continuously from or accounting from the time when. Jadi semenjak itu adalah continuously from, berlangsung dari gitu loh. Ya. Kira-kira seperti itu ya, kita simpelkan mungkin semenjak.
kemudian though ya itu mirip sama although tadi, yaitu in spite of the fact, di samping fakta bahwa, atau ya kita mungkin lebih simpelnya mengatakan meskipun ya. Oke, itu saya rasa penjelasannya untuk apa namanya beberapa arti. Kemudian yang mengenai when, whenever, when itu kan kapan ya. Kemudian whenever adalah kapanpun, where adalah di mana tempat. Kalau when tadi mestinya waktu, where tempat. Kemudian wherever adalah ya dimanapun, karena where itu adalah tempat, weather itu sama while itu biasanya sedangkan ya, hampir mirip sama pertentangan so tadi itu ya. Kemudian weather itu apakah, itu akan mirip, hampir mirip sama if, hampir ya, agak mirip-mirip tapi beda nanti penggunaannya, ada perbedaan. Bedanya di mana ya, nanti kita bisa sambil melihat perbedaannya biasanya di dalam contoh ya. Saya uh, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk di page 3 ya. Sebelum saya lanjutkan yang di page 3, tadi ada yang ketinggalan ya, yaitu ada kata-kata yang ketinggalan di page 2 yang belum saya terangkan, yaitu unless sama until ya. Itu tadi belum, jadi saya akan terangkan dulu dua kata tersebut sebelum melanjutkan. Ya, kalau kita lihat artinya, unless itu adalah kecuali, except ya, biasanya kita artikan begitu. Kemudian until itu adalah sampai pada suatu saat tertentu ya. Kemudian tadi ada yang kurang dari apa namanya while ya. Tadi kan while itu adalah mirip dengan sedangkan ya. Nah ini ada tambahan, yaitu while itu artinya juga ada hubungannya sama waktu. Jadi while itu ketika ya, ketika itu bisa dipakai untuk arti tersebut, untuk yang kata-kata while ya. Oke. Itu yang kurang dari tadi page 2. Kemudian saya akan lanjutkan di page 3 ya, yaitu contohnya, contoh-contoh pada kalimat ya. Oke. I will sign the check before you leave. Before you leave, I will sign the check. Jadi ternyata kalau kita lihat dari contoh ini bisa dibolak-balik ya. I will sign the check before you leave. Itu konektornya berada di tengah. Jadi I will sign the check itu klausa 1. You leave adalah klausa 2. Jadi before-nya berada di tengah di antara dua klausa tersebut. Nah, di kalimat, di contoh kedua, di kalimat kedua ini sentence konektornya adalah pindah di bagian awal. Jadi before you leave. Before ini bukan subjek ya, tapi dia adalah connectors. You leave ini adalah klausa 1. I will sign the check adalah klausa 2. Hal ini diperbolehkan ternyata kalau berdasarkan contoh ini, tapi dengan syarat harus ada koma di antara keduanya untuk memisahkan dua klausa tersebut ya. Kemudian Kemudian berikut ini adalah contoh yang lain juga, yaitu biasanya muncul di bentuk soal apa namanya itu? Apa sih namanya? Pilihan ganda ya, atau ya pilihan ganda. Sorry, saya lupa istilahnya. Bla 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 was late. I missed the appointment. Nah, ini kalau kita lihat ya, karena sudah ada kata-kata was late, sudah ada ya kata-kata sih bener. Kata-kata was late kemudian koma, kemudian I missed the appointment, maka yang kita cari adalah yang ya harus kalimat ini yang hilang adalah yang apanya yang hilang, yaitu subjek dari klausa pertama dan juga konektornya. Jadi kalau kita lihat ini akan mirip dengan yang kalimat yang contoh kalimat yang kedua tadi ya, yang yaitu konektornya berada di awal sebelum subjek ya, bukan yang di tengah-tengah di antara kedua klausa. Jadi kalau kita lihat misalnya opsi A itu nggak mungkin karena nanti nggak ada konektornya. Kemudian kalau yang opsi B ya tidak mungkin juga karena itu hanya isinya konektor saja, subjeknya belum ada untuk yang klausa was late ini. Kemudian di train itu juga nggak bisa karena hanya subjek saja, bukan ada
belum ada connectorsnya. Maka jawaban yang paling pas adalah yang D, yaitu since. Since ini adalah berfungsi sebagai konektor, kemudian he adalah berfungsi sebagai subjek ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai skill 5. Saya minta maaf ya kalau penjelasannya mungkin kurang jelas atau mungkin ada kata-kata saya yang ya kurang mudah dipahami ya, atau ada kesalahan-kesalahan penjelasan yang mungkin tidak terlalu mudah diterima. Oke, semoga hal ini bisa dimaklumi dan semoga penjelasan saya bisa membantu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya ya seperti biasa ya, tunggu dulu update dari saya.